ketika bicara tentang data, bicara tentang autocratic legalism, YLBHI sudah pernah melakukan riset dan juga melaunchingnya ke publik. Kita ada menulis sekitar 30 lebih kebijakan yang itu menurut kami adalah bagian dari tanda-tanda otoritarianisme pemerintahan. Dan itu mencerminkan yang oleh teman-teman diungkapkan dengan bahasa autocratic legalism gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang menurut kami juga meruntuhkan substansi dan negara hukum, sangat berbahaya dalam konteks negara hukum. Dan bukan hanya undang-undang yang levelnya besar ya, seperti Cipta Kerja gitu, KPK yang kita dengar, RUU Minerba, tapi dari level juga yang bawah-bawah gitu. Dan apakah baru sejak 2019? Tidak, kami menuliskan sejak 2012, misalnya ada PP pengupahan yang bertahan dengan undang-undang, di mana misalnya undang-undang mengkategorikan dia harus berdasarkan kebutuhan hidup layak, tapi di PP pakai berdasarkan kemajuan atau laju inflasi misalnya. Ada juga kita ingat bagaimana memperlemah ya oposisi, dan tadi kita lihat dalam teori itu seperti apa, mengacak-acak parpol ya, dan melakukan putusan. Jadi dulu ada Golkar, ada P3 gitu ya. Ada juga ini pernah MK memperingatkan kepada pemerintah bahwa sekitar 30% atau 40% pemerintah tidak tunduk, tidak taat, dan membangkang putusan MK. Itu pernah disampaikan oleh Ketua MK saat bertemu dengan Jokowi. Ada juga misalnya PP 60 2017, juri teruskan dalam Perkap 7 2012 misalnya, itu ada beberapa undang-undang, beberapa kebijakan yang bertentangan Undang-Undang 98. Jadi aksinya di undang-undangnya itu sangat lebar, dijamin, fleksibel, tapi ketika turun ke peraturan di bawahnya, dia menjadi semakin ketat, semakin membatasi, jamnya dibatasi. Ada juga kemudian Perpu Ormas. Jadi kita masih ingat bagaimana undang-undang diubah oleh Perpu, dan beberapa kemajuan, beberapa aturan negara hukum ya, prinsip rule of law, di mana bubarin Ormas harus pakai pengadilan, itu diganti gitu, pakai Perpu. Jadi waktu itu kita masih ingat bagaimana ada sebuah Ormas dibubarkan, dan akhirnya kebalikan. Jadi kalau sebelumnya pemerintah dulu yang bawa ke pengadilan, dibuktikan bersalahnya, sekarang bubarin dulu, baru kemudian dia yang menggugat ke pengadilan gitu. Ada juga soal Perpu anti terorisme nih, pemberantasan terorisme, bagaimana kalau sebelumnya tentara lebih jelas, sekarang ditambahkan dengan beberapa keterlibatan tentara, dan itu dituangkan dalam rencana lanjutan, misalnya Perpres rencana keterlibatan tentara dalam penanganan tindak pidana terorisme. Semakin kabur ya, ini detail-detailnya kita bisa jelaskan semakin banyak. Ada juga Permendagri soal penelitian, kemudian penggunaan pasal makar, kemudian mengembalikan duit fungsi gitu ya, keamanan, ada banyak pejabat TNI Polri di PJS Gubernur ya, termasuk di kementerian. Terus kemudian ada pemberantasan secara masif. Ada sangat banyak, ini kita menulis sekitar 30 lebih, termasuk juga kita masih ingat bagaimana dulu ketika penolakan Omnibus Law, perintah dari Presiden untuk melibatkan BIN dan Polri dalam menolak dalam tanda kutip ya, mengendalikan ormas yang menolak omnibus gitu. Kemudian juga kita masih ingat bagaimana pelemahan undang KPK ya, berbagai cara tuh, mulai dengan angket dulu, kemudian mulai setelah itu diubah undang-undangnya. Presiden bilang bahwa ini adalah kebijakan DPR, tapi kan tidak, dia juga terlibat dalam surpres, dia juga menyetujui mengirimkan menteri. Dan bukan hanya itu, juga mengirimkan calon yang bermasalah. Jadi kita tahu sekarang bagaimana pimpinan KPK yang sekarang bermasalah itu, yaitu utusan itu adalah hasil seleksi dari pansel yang disetujui oleh Presiden. Revisi Undang-Undang Minerba yang kemudian oleh beberapa anggota Dewan lucu, kok bisa ada undang-undang seburuk ini ya, menjual bangsa gitu. Undang-undang MK yang melanggengkan ya secara otomatis pimpinan yang sekarang. Cipta Kerja, revisi Undang-Undang P3 ya, pembentukan peraturan undang-undang hanya untuk melegalkan Cipta Kerja dan memasukkan sistem Omnibus Law, termasuk yang diam-diam adalah rencana amandemen konstitusi. Walaupun sekarang sudah mereda, tapi hari ini saya dapat kabar mulai naik lagi, dan rencananya Pokja itu akan dipermudah nanti di tahun 2024 gitu. Jadi sangat banyak teman-teman bisa menambahkan list-list beberapa contoh, beberapa praktik kerja undang-undang yang mencerminkan autocratic legalism gitu. Mari kita zooming, salah satunya adalah misalnya gini, kita masih ingat ya, kita tadi bicara Omnibus Law dan bicara soal PP pengupahan untuk buruh gitu. Pertanyaannya, apakah ini hanya 2019 saja, 2020 pasca pidato Presiden? Harusnya kita membaca lebih jauh lagi gitu. Bagaimana itu dimulai dengan paket kebijakan ekonomi.
ada 16 paket kebijakan ekonomi yang kemudian intinya semuanya adalah mempermudah investor, mempermudah investasi, infrastruktur gitu. Jadi ketika misalnya menggali tadi soal PP pengupahan, itu bagian dari kebijakan nomor 4 gitu. Jadi ketika paket kebijakan nomor 4 adalah formulasi penetapan UMP. Dan itu dampaknya adalah PP pengupahan gitu. Dan pelemahan itu semakin nyata diwujudkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi agenda untuk mengurangi, mendegradasi hak rakyat dan kemudian memperlempang jalan untuk investor itu sudah sangat lama. Tapi ini dianggap kurang sehingga kemudian dilakukan perubahan secara lebih besar lagi dengan Omnibus Law ya, mengubah 70 undang-undang dalam satu undang-undang gitu. Dan itu juga dicerminkan dalam beberapa pidato gitu. Sangat tegas ancaman, kemudian juga kira-kira bahasa yang dipakai untuk bagi siapapun yang mengancam investor. Hati-hati ke depan, saya pastikan saya akan hajar, bahasanya kan sampai pakai bahasa hajar gitu ya. Bagi siapapun yang menghambat investasi. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana kasus di Wadas, kasus di Temon ya, di bandara, orang-orang yang coba bertahan untuk mempertahankan lingkungannya, mempertahankan rumahnya, mempertahankan tanah yang punya sertifikat, mempertahankan lingkungan hidup yang sehat, itu terancam luar biasa. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi di Pulau Sangihe itu masyarakat ketakutan setiap minggu karena apa? Ada alat berat. Mereka menambang emas di Wawoni, di Seluma, di Bengkulu, di Nagakeo, di Flores gitu. Sangat banyak di berbagai penjuru Indonesia masyarakat berhadapan dengan aparat karena masyarakat menolak pembangunan yang akan benar-benar semena-mena merusak lingkungan gitu. Nah, hukum diciptakan untuk melempangkan ini. Jadi pakai kebijakan ekonomi gitu. Itu melempangkan ini semua gitu. Dan terutama ketika kita lihat Omnibus Law, bagaimana sejak awal selain masalah masalah naskah akademiknya yang nggak jelas ya, dibuat tanpa kira-kira standar akademis gitu, draftnya juga berubah-ubah terus, acak-acakan. Tapi kita bisa lihat bagaimana dalam Satgas Omnibus Law itu juga sangat diskriminatif itu. Dia benar-benar mengakomodir bagaimana ketua Satgasnya itu ketua Kadin, di sana ada 16 pengurus Kadin, ada 22 anggota asosiasi bisnis, tapi tidak ada satupun yang wakil masyarakat sipil, ahli lingkungan, buruh tidak ada. Jadi benar-benar hukum diciptakan untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi kelompok tertentu, kelompok oligark gitu ya. Dan ketika masyarakat yang menolak, buruh yang menolak dihadapi dengan represif gitu. BIN dan Polri dipakai, diutus untuk mendekati, bahasanya deketi, tapi praktik di lapangan akhirnya ketika kita demonstrasi 2019 misalnya, itu 2020 Omnibus Law hampir 6.000 orang ditangkap lebih. Jadi mulai dari normanya, aparatnya, plus di lapangan kultur yang diciptakan jadi kultur kekerasan gitu. Nah, kita bisa bandingkan ini, bagaimana undang-undang yang dibutuhkan masyarakat berjalan lambat ya. RUU PKS itu butuh 5 tahun, butuh 4 tahun lebih gitu. RUU PRT sampai sekarang belum selesai, sejak 2004, sudah hampir 18 tahun ya. RUU Masyarakat Adat ya, ini sudah dari 2009, sudah 11 tahun. Tapi kita lihat Undang-Undang KPK 12 hari, Undang-Undang Minerba sebulan lebih, RUU MK 7 hari. Jadi bukan hanya soal konten itu mereka gunakan untuk memfasilitasi kekuasaan dan kewenangan, tetapi juga secara formal, prosedural itu juga sangat benar-benar ajaib gitu ya, sangat benar-benar berlawanan dengan prinsip-prinsip kalau bahasanya MK terakhir itu meaningful participation gitu. Dan kita juga dihadapkan dengan kondisi sekarang Hakim MK ya di masa periode yang belum lama ini, Ketua MK ditangkap karena korupsi, Hakim MK ditangkap karena korupsi, Ketua MK berikutnya melanggar kode etik 2 kali. Jadi kita memiliki Hakim MK yang kita harapkan mereka akan mereview undang-undang, tapi mereka sendiri bermasalah gitu. Maka oleh Hakim MK salah satunya ketika kita uji materi, uji formil undang-undang KPK, dia bilang ini MK seperti nggak ada gitu, wujuduhu ka'adamihi. Karena ada MK tapi tidak pernah berhasil secara serius ya menguji secara formil. Undang-undang KPK waktu itu sudah sedemikian nyata melanggar prinsip formil dalam konstitusi, nggak dikabulkan. Omnibus Law misalnya, bagaimana dia secara nyata melanggar konstitusi tapi tetap berlaku gitu, tetap dinyatakan berjalan langsung sampai sekarang gitu. Dan itu turun ke lapangan gitu.
turun ke praktik-praktik di level-level lembaga-lembaga negara yang lain. Kita bisa lihat bagaimana kepolisian membuat peraturan Kapolri, ya, telegram Kapolri ke internal kepolisian, membuat peraturan Kapolri yang melanggar undang-undang, mencegah demonstrasi, tidak mengizinkan, lakukan cyber patrol, cegah, redam, alihkan aksi, lakukan kontra narasi isu. Jadi kalau kita baca undang-undang kepolisian, tentu ini sangat banyak pelanggaran undang kepolisian, ya. Undang-undang kemerdekaan berpendapat di muka umum, undang-undang ratifikasi konvensi hak sipil politik, sangat banyak kebijakan pemerintah, undang-undang dan konstitusi yang dilanggar dari peraturan Kapolri ini, gitu. Dan tentu apakah ini baru sekarang, teman-teman? Apakah ini baru kira-kira di masa-masa pemerintahan sekarang? Tentu tidak. Kita bisa melihat bagaimana di masa Orde Baru. Orde Baru, ya kalau kita baca TAP MPR 1098, itu jelas masa Orde Baru 32 tahun adalah masa di mana terjadi, ya, praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya secara penguasa. Terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum. Ini jelas dokumen negara mengakui, ya, dosa di masa lalu, gitu. Harusnya ini kan konteksnya pertobatan, ya. Pertobatan nasional dengan pengubah dengan amandemen konstitusi harusnya mengubah jalannya tata negara. Tapi kita lihat tadi di atas sedemikian rupa justru dia kembali, ya. Makanya nanti kita lihat apa kata para akademisi, gitu. Dan tadi kenapa kita bicara juga soal dui fungsi? Kenapa polisi, tentara itu sangat kita tidak setuju mereka memasuki ranah-ranah sipil? Karena di masa lalu hal-hal seperti itu mengakibatkan tidak berkembangnya sistem demokrasi. Dui fungsi TNI ABRI dulu kan kayak gitu, ya. Mereka menduduki jabatan sipil. Ada di DPR, ada kemudian Pangdam jadi gubernur, Dandim jadi bupati, gitu. Itu yang kita khawatirkan, dan sekarang terjadi lagi polisi di mana-mana menduduki sesmen, menduduki dirjen, gitu, ya, bahkan menjadi PSSI, kan, ketua PSSI, gitu. Dan bukan hanya di situ, tapi juga kita bisa lihat bagaimana Mahkamah Agung. Jadi bukan hanya ranahnya yudikatif, legislatif di DPR, bukan hanya ranahnya eksekutif di pemerintah, dan juga yudikatif. Kalau tadi saya cerita soal di MK dan juga di MA, gitu. Kalau sekarang di MA, sekretaris MA-nya ditangkap oleh KPK tersangka korupsi, Nur Hadi, di masa lalu juga sama. Sebastian Pompu bikin buku yang sangat baik tentang runtuhnya institusi Mahkamah Agung. Sedemikian rupa sebenarnya Mahkamah Agung itu nggak berfungsi. Jadi sarana keadilan. Apakah ini hanya terjadi di masa Orde Baru? Tidak. Mari kita lihat lagi di masa Orde Lama. Ada buku yang cukup fenomenal, ini yang pendekatan sosiolegal, Bang Buyung, pendiri LBH, YLBHI. Menurut dia, di risetnya dia ini, bagaimana di masa Orde Lama itu terjadi masa yang krusial, itu berbahaya dalam proses perkembangan tentang hukum. Jadi bagaimana negara itu memalingkan wajahnya dari konstitusi. Dengan apa? Dengan fase yang disebut demokrasi terpimpin. Jadi mulai dari misalnya dekret-dekret, ya, bubarin parlemen, mengubah lagi kabinet jadi gotong royong, dan termasuk membentuk Dewan Nasional. Yang memilih terdiri dari apa? Wakil-wakil golongan fungsional. Siapa yang milih? Ya presiden. Jadi kendali sangat ada di tangan presiden. Dan juga ada pemberlakuan hukum darurat, bahkan hukum darurat perang. Pada akhirnya apa? Memposisikan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan juga angkatan darat itu menjadi sangat berkuasa dan ada di luar kendali parlemen. Akhirnya apa? Akhirnya ya benar-benar kendali di tangan presiden dan tentara, gitu. Dan dalam konteks hukum, kita bisa melihat ada satu fase di mana sejak dekret 5 Juli 59 sampai 5 Juli 1966 itu ada muncul dua jenis penyelewengan produk undang-undang yang belum ada sebelumnya. Kan kalau ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, tiba-tiba ada muncul namanya peraturan presiden, PNPS dan Perpres. Di masa ini, di masa 59 sampai 66, 7 tahun ini ada 76 PNPS. Itu yang kemudian sangat berbahaya dan dipakai oleh Soeharto, oleh Orde Baru untuk memukul orang. Contohnya apa? PNPS 1163 tentang tindakan subversif, kegiatan subversif. Itu hampir semua aktivis di masa Orde Baru dipenjarakan oleh PNPS ini. Hampir semuanya. Jadi kalau dianggap melawan kekuasaan pakai dituduh subversif, tangkap. Apalagi PNPS 463, pengamanan barang cetakan. Kita masih ingat bagaimana
mungkin teman-teman tahu ya, Pramudia Anantatur dan para penulis buku lain itu dilarang bukunya, termasuk tadi Pompe dilarang juga di Indonesia dengan undang-undang, dengan PNPS ini. Jadi kalau ada buku yang dianggap dia bertentangan, mengkritisi, tidak sesuai dengan Pancasila, ya disita, diambil, dibakar. Itu undang-undang yang lahir pada masa Orde Lama. Jadi kalau kita lihat fase Orde Lama, pemerintahan Soekarno di masa akhir-akhir, ini fase-fase yang menurut Bang Buyung adalah fase-fase yang kemudian secara besar dan pertama kali meruntuhkan prinsip-prinsip konstitusional gitu. Seperti itu. Jadi bukan hal yang baru teman-teman ya. Ini sudah terjadi berulang kali di Indonesia, sudah dievaluasi tapi kembali lagi, sudah dituliskan dalam semangat perubahan terhadap MPR, kembali lagi sekarang seperti ini. Dan tentu kita harus ingat, kalau begitu kita harus bagaimana Mas Isnur? Ya, kita harus kembali ke semangat konstitusi, semangat yang sejak awal bagaimana kita mendorong perikemanusiaan, perikeadilan, mendorong semangat kebangsaan yang bebas, semangat bagaimana kita bersatu, berdaulat adil makmur, semangat yang melindungi segenap bangsa Indonesia gitu ya. Semangat yang kemudian juga mewujudkan sampai level kalimat akhir apa itu keadilan sosial. Jadi kita harus benar-benar bukan mungkin di titik ini kita harus kembali ke asal, kembali ke kitab suci kita. Apa itu ya ini? Kembali ke negara, kita buat negara hukum, negara kedaulatan di tangan rakyat, negara yang bersifat republik. Itu harus kita pakai lagi definisi-definisi itu gitu. Pakai lagi bahwa setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Bahwa setiap orang bebas berekspresi, berkumpul. Karena ada banyak upaya-upaya mereduksi ini gitu. Ada upaya mengurangi ini. Dan kenapa kita harus mengejar ini kepada pemerintah? Karena kewajibannya di pemerintah. Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM itu di pemerintah. Jadi ya kita harus menagih mereka gitu. Karena tanggung jawab, hutang, janji, kewenangan di mereka. Pun banyak undang-undang lain yang mendukung prinsip-prinsip ini kita harus pelajari, kita harus kuasai. Agar apa? Agar kita punya landasan yang kuat mengevaluasi itu. Jadi kalau kita melihat pemerintah tidak melindungi masyarakat di lingkungan hidup, dasarnya apa? Nah, kita harus baca tuh bagaimana konsep HAM-nya, bagaimana undang-undang lingkungan hidupnya, kita evaluasi dengan baik. Secara prinsip-prinsip tertingginya, norma tertingginya kita baca, kita evaluasi apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana gap-nya, kita bisa nilai di sana. Dan kalau bicara negara hukum, kita bisa baca juga teman-teman, banyak sekali ahli-ahli bicara soal teori negara hukum, tapi salah satu yang mungkin bisa sangat mudah digunakan adalah prinsip yang indikator yang digunakan oleh Adrian Detner gitu. Ini bisa 3 hal, baik di prosedural, substantif maupun kontrol. Cek aja poin 1 rule by law, set action are subject to law misalnya. Formal legality-nya bagaimana, demokrasinya bagaimana perlindungan individual rights-nya, bagaimana pengadilan yang independen. Jadi kita buat uji gitu terhadap praktik di lapangan seperti apa dengan konsep-konsep yang ahli miliki. Itu sangat mudah ya. Jadi ketika mau bilang apakah ini autocratic legalism, apakah ini mahstat dalam bahasa lain lawannya dari rule of law misalnya, lawannya negara hukum, mari kita evaluasi. Dan dengan mudah teman-teman bisa menemukan bagaimana faktanya terjadi. Nah ini contoh ya bagaimana para ahli sudah menilai sejauh mana demokrasi Indonesia 6 tahun terakhir. Kita bisa melihat berbagai jurnal, berbagai laporan, berbagai buku dari berbagai belahan dunia, berbagai ahli di berbagai kampus, universitas menilai bahwa Indonesia itu ya kondisinya demokrasinya setback, declining, backsliding, regresi, apalagi neo-authoritarianism, apalagi sideline. Jadi bahasanya benar-benar jatuh gitu, terperosok kembali ke masa lalu ya. Makanya wajar Economic Studies Unit bilang Indonesia kembali ke 14 tahun yang lalu, situasi demokrasinya sangat berbahaya. Dan ini contoh betapa menurut Burhanuddin Muhtadi ya betapa politik, betapa pemilu itu dikendalikan oleh uang. Jadi sekarang ini yang berkuasa, kenapa dibilang oligarki? Karena uang. Ini riset disertasi yang sangat serius, kita bisa baca risetnya Burhanuddin Muhtadi betapa uang itu mengendalikan politik, ya politik mengendalikan hukum kan pada akhirnya. Dan untuk juga menilai, teman-teman bisa juga buka bukunya Levitsky dan Ziblatt, ini ada terjemahannya teman-teman, warna pilihnya biru kalau nggak salah. Saya punya di rumah, tapi yang Indonesia aja kira-kira untuk apa? Untuk menilai kita bagaimana sih kira-kira 4 indikator perilaku yang disebut otoriter.
dalam praktiknya nanti juga dalam hukum-hukum itu juga menjadi autokratik legalism gitu. Namun yang pertama menurut Levitsky dan Ziblatt adalah penolakan atau komitmen yang lemah ya, kesatuan yang demokratis. Bagaimana bikin undang-undang yang sedemikian itu babon sekali, berat sekali, tahapannya harus sangat sakral dalam buat masyarakat, begitu buruk ya, Cipta Kerja, KPK, Minerba, MA, PMK gitu. Apalagi hal-hal yang lain gitu. Undang-undang saja yang sangat terbuka melibatkan DPR bisa dibuat sedemikian rupa menjadi tidak demokratis gitu. Apalagi yang lain sangat mudah akhirnya. Dan ya kita bisa melihat bagaimana kepolisian bertindak kan di kasus Sambo. Ya itu praktik yang juga LBH hadapi setiap hari. Masyarakat menemukan tiap hari ada banyak penyiksaan, ada banyak rekayasa, ada banyak manipulasi dalam kasus-kasus yang masyarakat terima gitu. Menyangkal legitimasi lawan politik, pendiaman atau ajaran kekerasan, ini kita bisa lihat bagaimana kami mendapat selama 3 tahun ada 102 kasus kekerasan yang dialami oleh masyarakat ya, oleh kepolisian para pelakunya, penyiksaan ya di berbagai tempat gitu. Dengan melibatkan hampir 500 lebih orang gitu. Jadi bukan hanya dibubarin aksi, dikejar tapi digebugin, disiksa gitu. Sangat banyak kasusnya. Kesediaan membatasi kebebasan sipil termasuk media, ini jelas sekali bagaimana aksi-aksi kita dibatasi. Ini juga di peradilan teman-teman masih kondisinya berat, makanya Mahfud bilang kondisi sekarang lebih gila dibandingkan zaman Orde Baru gitu. Berbagai lembaga juga menetapkan Indonesia dalam keadaan yang turun, kembali ke semi demokrasi gitu. Dan menurut survei berbagai lembaga, bukan hanya dari akademisi, tapi juga survei dari misalnya SMRC, LSI, kemudian indikator, LP3IS, menemukan bahwa masyarakat semakin takut ya. Jadi dampak autokratik legalisme itu masyarakat semakin enggan bicara, semakin khawatir, semakin menyensor diri. Karena apa? Karena kalau kita terlalu berlebihan bisa dikriminalkan. Dan polanya ya ini ya, kita nampak bahwa berekspresi, berpendapat, berkeyakinan bahkan dibatasi. Hukum-hukum yang berlaku tadi ya, TAP MPR, konstitusi, itu dilanggar, diabaikan, dan ketika masyarakat cenderung berani, itu direpresif gitu. Dan kita harus hati-hati teman-teman, otoritarian itu sebuah siklus yang berputar, kalau awalnya tidak otoriter, nanti ada penciptaan musuh bersama, seolah-olah radikal, seolah-olah harus dia adalah lawan negara gitu. Ada musuh bersama, maka seolah ada situasi genting. Nah, situasi genting, maka diciptakanlah kebebasan sipil gitu. Ketika pandemi misalnya, sempat terlontar tuh dari juru bicara presiden kan, darurat sipil, sempat ada seperti itu wacana-wacana yang memang bergulir di mereka gitu. Sehingga penting kemudian merasa penting mereka menetapkan kondisi-kondisi darurat militer, darurat sipil, otoriter. Seperti tadi di masa 59 ya demokrasi terpimpin, hukum darurat itu diciptakan untuk apa? Untuk menjadi otoriter. Di masa Orde Baru juga sama. Semua harus asas tunggal Pancasila sehingga semua kelompok bisa diberangus. Nah, sekarang juga kita harus bisa melihat ya, mengendus ya, peka terhadap perkembangan bahwa ada situasi-situasi yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga dirasa pemerintah atau negara bisa melakukan tindakan-tindakan otoriter. Yang tadi misalnya sangat banyak kan pemilu, ketika ada orang bicara soal golput diancam dengan pasal-pasal pidana yang sangat banyak oleh begitu Wiranto, Menko Polhukam gitu. Ini bagaimana orang punya hak untuk golput tapi kemudian diancam dengan pasal-pasal bahkan terorisme. Dan sekarang pertanyaannya harus bagaimana kita nih, teman-teman ini ya peserta di sini sebagaimana menurut kami teman-teman nih pada posisi sekarang melihat perkembangan terjadi tadi, kalau kita kepada negara, kita harus menjadi pihak yang kritis, otonom, dan aktif melakukan intervensi. Jadi kalau ada kebijakan yang kira-kira berbahaya, kebijakan yang berpotensi menghilangkan atau melemahkan demokrasi, misalnya RUU KUHP sekarang ya, teman-teman harus menjadi pihak yang kritis dan aktif intervensi melawan, ya demo lah, ya, menyampaikan masukan lah, dan bagus Unpad sudah mengeluarkan kajian kebijakannya kan. Tadi juga kita lihat bagaimana korporasi. Jadi sekarang bukan hanya negara tapi juga korporasi. Sedemikian rupa dia menguasai pemerintahan ya. Jadi kita nggak bingung nih melihat Menko Ekonomi ini dia Menko atau dia adalah pengusaha gitu ketika dia buat kebijakan gitu kan. Nah di posisi ini kita harus dia melawan korporasi menindas, melanggar HAM, yang mengeksploitasi kehidupan sumber penghidupan gitu dan tidak bisa rakyat. Jadi positioning kita harus jelas sekarang.
melawan perkembangan hukum seperti ini seperti apa gitu. Kita harus tahu aktornya, bagaimana mereka bekerja, bagaimana produknya, bagaimana kita melawannya. Dan posisi teman-teman bersama rakyat. Jadi berjuang mewujudkan keadilan, melawan pelemahan demokrasi. Tidak ada pilihan lain sekarang. Nah, jadi bukan cuma berjuang bersama, tapi bagaimana kita mendorong gerakan politik pada akhirnya. Nah, gerakan politik yang apa? Yang mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, negara hukum, gitu. Sebagai apa? Sebagai perwujudan untuk melawan ya oligark, pejabat yang korup, rezim otoritarian, gitu. Ya harus dilawan, nggak bisa pada posisi kita diam saja, pasrah, takut, nggak bisa. Dengan cara apa? Peran strategisnya. Ya teman-teman harus hadir bersama, memfasilitasi, terus mendorong gerakan rakyat, harus bersama rakyat, bersama kampus lain, bersama mahasiswa gitu ya. Ya harus ajak gerakan mahasiswa menjadi tumbuh, menjadi besar gitu. Dan bukan hanya kita bersama mereka, tapi ada ide, ada narasi, ada kemudian gagasan yang teman-teman gulirkan agar mereka tertarik untuk bergerak bersama. Apalagi, ya yang kedua, ya dengan jejaring yang lain memperkuat kaderisasi. Berkomunikasi yang lain harus berkomunikasi, bertemu, berkumpul, bergerak bersama. Dan bagus di sini BMFH Unpad bergabung juga, misalnya dikawal KUHP, tahu perkembangannya, tahu penyikapannya, bergerak bersama. Apalagi ketemu tuh beberapa mungkin langkah-langkah baru ya, teman-teman mungkin karena generasi lebih terakhir lebih tahu bagaimana cara menggunakan sosial media ya, menggerakkan sosial media misalnya sebagai sarana bagian dari inovasi advokasi. Kita bisa ingat bagaimana kekuatan sosial media bisa mengubah banyak hal gitu. Dan yang nggak kalah penting itu dilandasi dengan riset. Ya. Riset-risetnya kita harus belajar riset sosiolegal yang nggak hanya positif melihat sebuah situasi, tapi membongkar bacaan gitu. Dan di situ kita pakai teori pendekatan ya critical legal theory atau studi hukum kritis. Kita pakai feminist legal theory untuk melihat bagaimana apakah hukum itu sangat dekat dengan patriark gitu. Dan yang terakhir ya hadir di semua akses perlawanan dan perebutan kembali hak. Ya kalau ada aksi, ada apa, demonstrasi ya harus terlibat ya dan turut bergerak terus untuk mengubah kebijakan. Nah, ini saya kutip kembali pendapatnya Bung Hatta, tentu demokrasi bisa ditindak sementara karena kesalahan sendiri, tapi kita bisa bergerak kembali setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan, kata Bung Hatta demikian. Jadi boleh kita melihat situasi sekarang itu berat, tapi kita harus punya keyakinan, punya harapan untuk terus bergerak, terus bersama-sama mengubah ini dan kembali menjadi situasi yang lebih demokratis. Dan kalau kata lagu Indonesia Raya, kita harus bangun, bukan hanya bangun badannya tapi juga bangun jiwanya. Terima kasih dari saya, sekian pengantar.